Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan syukur kehadirat Allah Ta'ala, berkat limpahan taufiknya, hidayahnya, kita semua bisa ada di sini dalam keadaan selamat. Semoga tambah sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pimpinan direktur, kami selaku direktur di Pumang atau Majapahit, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir di Pumang Majapahit di Romantika FM Bondowoso ini, walaupun tepatnya mungkin kurang cocok buat Bapak Ibu, namun tatkala hati kita merasa nyaman, insya Allah juga bisa menikmati acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kesehatan masyarakat ini penting, karena dari masyarakat sehat, ini bangsanya kuat, negaranya pun kuat. Kalau ada masyarakat satu yang sakit, maka satu anggota keluarga itu merasa terganggu, nggak nyaman. Apalagi ada yang meninggal, satu kampung itu pasti juga kerepotan. Makanya kesehatan penting Bapak Ibu sekalian, karena modal sehat inilah semua bisa berjalan dengan baik. Urusan kaya miskin tidak penting, yang penting sehat. Apa artinya kekayaan kalau orang itu tidak sehat? Walaupun miskin harta, tapi kaya sehat, apapun bisa datang. Karena ada literaturnya, ada dasar hukumnya Bapak sekalian. Saya bukan menggurui Bapak Ibu sekalian bahwa pada saat Nabi Sulaiman didatangi malaikat Jibril, ditanya, Kanjeng Nabi ini minta apa? Minta harta atau minta ilmu? Mungkin kalau kita bisa tergiur dengan harta benda itu, tapi Nabi Sulaiman tidak minta ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan ilmu itu bisa mendatangkan harta. Dengan kebodohannya nggak punya ilmu, hartanya bisa habis. Apa artinya? Kalau kita punya anak tidak disekolahkan, tidak diuruk ngaji dan sebagainya, maka dia tidak punya ilmu, bisa tersesat. Tapi dengan ilmu itu kita tidak bisa tersesat. Contoh, supir itu punya ilmu tentang internet, bisa membuka Google Map, mau ke Jakarta kemana cari orang, tidak terlalu banyak tanya-tanya. Karena memang saya sampaikan kepada Bapak sekalian, yang bertanya itu cuma satu saja. Siapa itu? Rita Sugiarto yang tanya itu. Bapak siapa yang punya, itu saja. Tidak boleh banyak-banyak yang tanya. Makanya dengan ilmu itu kalau kita berjalan jauh cukup membuka Google Maps, sudah tidak kesesat jalannya. Ada macet sana, ada ini pada tahulah. Dengan ilmu lah Bapak Ibu ini insya Allah dari yang sekarang insya Allah besok lebih baik lagi, lebih maju lagi. Baik ilmunya, kesehatannya maupun ekonominya. Nah, kami hadir di sini membawakan sebuah produk yang namanya Bitagu. Kadang orang itu suka memanjakan makanan. Orang itu suka apa saja dimakan, asal mulutnya mau dimakan. Padahal seseorang makan itu ada takarannya. Ibaratnya air ini Bapak sekalian, air ini kalau penuh, walaupun diisi 1 sendok pun tumpah enggak? Tumpah. Berarti pola makan itu tidak tergantung banyak sedikitnya yang dimakan, tapi tergantung kondisi tubuh masing-masing. Jangan hanya enak di mulut, tidak enak di perut, yang berdampak ke lutut. Coba makan tahu tempe cabai, lututnya kaku, nyeri. Terus jangan suka memanjakan selera, punya uang di sana dibeli semua dimakan. Setelah makan bebek, setelah makan ikan laut, cumi-cumi, terus makan kerang dan sebagainya, setelah itu tidak bisa jalan. Berarti apa maknanya? Jangan memanjakan selera, setelah makan menderita. Berarti apa? Tadi itu ada dalam hadis itu disebutkan, makanlah sebelum terbalik, makanlah kalau sudah lapar dan berhentilah sebelum kenyang.
Bukan berarti oh sudah kenyang, mau kenyang berhenti saja, enggak begitu aja. Ada makna yang lebih dalam lagi di dalam hadis itu. Salah satunya adalah apa saja yang dimakan tatkala orang itu lapar, pasti makanan itu jadi lezat, jadi enak. Kalau enggak haus suruh minum enggak enak. Kalau puasa itu lihat air jernih gini, wah segernya ya seperti itu. Makanan pun sama. Walaupun enggak serba enak, tapi waktu kondisi lapar itu rasanya enak. Berhentilah sebelum kenyang. Maknanya tidak hanya berhenti saja, berbagi yang lain. Kalau saya mau makan duluan, tak makan terus sampai kenyang sampai habis itu. Suaminya, istrinya enggak uman, enggak kebagian, anaknya juga demikian. Sehingga agak luas, tidak sesempit. Yang penting kata hadis itu, yang penting enggak kenyang. Bukan itu saja, tapi berbagi pada yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Bitaku ini hadir untuk ini ya. Barangkali ada yang belum tahu apa Bitaku itu. Ini Bitaku seperti ini. Ini isinya 10 saset atau 10 bungkus, diminum minimal 1 hari 1 kali sebelum tidur. Bagi orang stroke bagaimana? Orang stroke boleh minum 2 kali. Karena orang stroke itu darahnya kental, laju darahnya lambat, sehingga peredaran darah oksigen ke dalam tubuh tidak bisa berjalan dengan baik. Ibaratnya Bapak Ibu punya selang dipompa air itu, kalau banyak lumpurnya airnya tidak bisa jalan dengan lancar. Itu fungsi kolesterol kayak gitu. Kenapa kok kolesterol di pembuluh darah banyak, di darah banyak? Karena lambungnya ini bermasalah. Kenapa bermasalah? Tadi waktu makan tempe tahu enak, wah pagi tempe, sore tempe, esok delay, sore tempe, enggak dapat dipercah. Itu makanya boleh makan tahu dan tempe tatkala kondisi tubuh kita tidak penuh dengan kolesterol maupun asam urat. Karena tempe tahu banyak dari kacang kedelai, di mana kacang kedelai itu banyak mengandung kolesterol dan asam urat. Apalagi punya ternak puyuh, semua makanan itu yang tertinggi itu di telur puyuh kolesterolnya, utamanya kuningnya. Jangan coba-coba Bapak Ibu terus punya peternakan telur puyuh, tahu puyuh ha? Itu. Nah, kalau itu dimakan tiap hari, seseorang hanya seperti rukuk agak turun sedikit itu bisa langsung mati. Kenapa? Lambungnya tertekan, gasnya mendorong kolesterol di darah masuk ke pembuluh darah, khususnya di jantung vaskuler ini, maka jantungnya tidak ada darahnya, diem, alias serangan jantung mendadak, mati orang itu. Kenapa? Karena pola makannya. Siapa yang jadi seperti ini? Ya banyak pejabat, orang kaya-kaya itu tenis ini mati di lapangan tenis. Karena apa? Mereka sering tidak berbagi makanan dengan masyarakat. Makannya enak-enak, sehingga warung kecil-kecil tidak tersentuh sama sekali, suka di restoran, ini yang dan sebagainya. Nah ini makanya bersyukurlah bagi masyarakat walaupun makannya tidak seberapa enak tapi sehat. Ini penting buat saya. Jangan memanjakan mulut sekali lagi. Makan aja seperti mau lah, ini gimana? Banyak orang makan, loh kok sudah habis Bu? Iya tak habiskan. Mama papanya, loh kok habis mah? Iya Pak tak habiskan. Nah inilah jabaran dari salah satu hadis tadi. Ini namanya apa Bu? Kalau makannya dihabiskan banyak itu. Bahasanya orang Bondowoso apa itu? Apa? Ketara. Oh iya, kalau bahasa Jawa gini Bu. Loh itu bukan terong tapi majaan. Tahu yang orang Jawa? Saya bersyukur tidak jadi orang Madura. Soalnya nggak bisa ngocak Madura. Lah kalau orang Madura nggak bisa ngocak Madura mana itu lah. Orang Jawa ngomong iku duduk terong tapi majaan. Iku duduk wong. Lah opo cak? Iku bekasaan. Bekasaan itu kayak buta, semua makan masuk itu. Rakus itu. Makanya saya enggak tahu bahasa Maduranya apa itu. Tuh. Nah, Bapak Ibu, maka pada saat orang makan banyak tidak terurai, tidak bekerja mengeluarkan keringat, maka ada penumpuan kolesterol.
Di mana kolesterol? Pertama di darah. Darah muter terus masuk ke daging. Daging lama di daging itu ke tubuh, akhirnya bersarang, berhenti di persendian. Maka kesemutan itu semua dicari di sini. Di persendian kok kaku, dingin, terus capek lehernya dan sebagainya, di lututnya. Tidak ada capek di tengah-tengah ini. Ada enggak orang capek di tengah-tengah gini? Tidak ada, paling di persendian. Makanya seseorang walaupun tidak bekerja berat, kalau bisa bangunlah sebelum fajar shodiq, sebelum subuh, jalan-jalan, gerak, sehingga nanti Bapak Ibu yang umat Islam mau sholat, setelah sholat masak-masak enak, pemanasan. Tidak perlu berjingkrak-jingkrak di alun-alun di mana, untuk apa? Nyapu halaman, bersih-bersih lingkungan itu lebih manfaat daripada jalan-jalan senam. Apa manfaatnya senam? Jangan tiron-tiron orang pegawai negeri yang nggak punya pekerjaan di kantor senam karena dimanfaatkan untuk biar sehat. Lah kalau kita mau ibu rumah tangga, nggak pegawai, nggak karyawan, ya bersih-bersih di rumah. Kenapa ikut harus jalan-jalan di sana? Jalan sehat itu harus di sana, di lingkungan itu. Ternyata rumah ini perlu tak bersihkan, perlu tak sapu, kan gitu. Karena dengan nyapu ini gerak, maka peredaran darah insya Allah lancar. Senam juga sama. Senam tidak harus berjingkrak-jingkrak. Bagi umat muslim, kalau tabaratul ikram yang panjang, napasnya ditarik panjang, insya Allah itu napasnya lebih baik lagi. Masih pernah. Terkait dengan kolesterol tinggi, kalau orang itu tidak segera ditangani dengan bisa medis, bisa non medis. Kalau non medis itu biasanya dengan herbal, kalau medis biasanya pakai obat paten, obat yang berbentuk pil atau kapsul paten itu. Tapi itu tidak bisa terus-menerus. Kenapa? Walaupun kolesterolnya terkurangi, tapi yang sudah terlanjur di tulang maupun di persendian maupun di daging itu tidak akan hilang. Itu disebut kadang-kadang di medis disebut saraf kejedit, disebut pengeroposan tulang dan pengapuran tulang. Sehingga dengan hadirnya Bitagu ini menjawab keluhan masyarakat yang tidak mau dioperasi karena gara-gara pengapuran atau tidak mau disuntik uli. Tootnya, dengkulnya itu kalau disuntik uli enak, nyaman sementara. Tapi setelah itu suntik terus-menerus akhirnya kering, malah nggak bisa jalan. Operasi itu juga mawar risiko, ada risikonya. Kalau nggak berhasil, tulang belakang ini bisa lumpuh seumur hidup. Bagaimana supaya nggak lumpuh? Karena terlanjur tinggi, maka berjemur, dibuka bajunya belakang menghadap ke timur, ke barat. Punggungnya dipanaskan biar ada panas. Kalau ke rumah sakit namanya fisioterapi, kalau sini berjemur menggunakan sinar matahari sehingga vitamin D masuk ke dalam tubuh kita sehingga lemak-lemak kolesterol yang nempel di tulang itu mulai terurai. Tapi tidak cukup itu karena sudah terlanjur lama. Seperti baju ini. Kalau sementara dulu karena satu kali pakai tidak apa-apa, dicuci dengan air bersih sudah hilang. Tapi sudah lama menempel, harus ada namanya sabun untuk mempercepat pembersihan baju itu. Nah, tubuh juga sama. Kalau itu kolesterol tinggi sehingga orang geringingan, kesemutan, kaku, batuk, pilek, itu harus ada jamu herbal yang dimasukkan yang di sini di Dipu Mangkatomojopat yang disebut Bitagu ini. Bagaimana cara minum Bitagu bagi orang yang memiliki gangguan lambung tapi tidak punya diabetes, tidak punya kencing manis? Air 1, artinya gini, gula 1 sendok teh, gula 1 sendok teh gula merah kalau bisa, dicampur air panas setengah gelas atau di atas setengah gelas lah. Kasih air panas, diaduk, setelah diaduk meleleh, Bitagunya 1 saset dimasukkan. Diminum menjelang tidur. Kapan itu? Mau tidur kurang lebih jam 8 malam. Biasanya setelah itu minum ini badannya hangat, terus keringatnya keluar. Begitu keluar keringat, ngantuk, dingin, dan insya Allah tidurnya nyenyak. Bangun pagi yang namanya geringingan, kaku, kram hilang. Bangun kok enak, enteng. Pilek yang menaun
Ada loh orang pilek sampai 1 tahun nggak sembuh-sembuh. Beler terus. Mungkin dalam dulu ilmu kejawen ada yang maaf ini sekilas biar nggak ngantuk Bapak Ibu. Ada yang mempelajari namanya aji minyak coblung. Itu kalau ada orang hidungnya beler terus, kalau orangnya pulang enggak. Itu. Tapi ini enggak, bukan itu. Ini tidak pakai ilmu hitam gitu. Ini untuk memperlancar peredaran darah, menstabilkan tensi, terus darah ini lajunya cepat, enak, orang itu tidur. Karena darah itu selain membawa air, membawa oksigen dan nutrisi, hanyut di darah. Darah diputar ke jaringan tubuh, ke sel ini, sehingga pada saat semua jaringan menerima nutrisi dan oksigen cukup, seperti kita duduk di bawah pohon. Siang-siang hari ada angin sumilir gitu, ngantuk karena oksigennya cukup. Tapi begitu panas kita nggak bisa tidur. Kenapa? Oksigen yang tersedia dalam darah yang masuk ke seluruh tubuh melalui pernapasan itu tidak didistribusikan secara penuh ke seluruh tubuh oleh darah. Karena darahnya apa? Kental. Seperti itu. Makanya orang yang suka kurang minum air putih, darahnya mengental. Kalau ke rumah sakit dikasih pengencer darah. Makanya darah itu kalau kental, hawa dingin beku. Kolesterol itu tidak berani dengan panas, sukanya dingin. Kalau dingin, wah kaku. Seperti Bapak Ibu punya soto atau rawon, itu ada kaldunya. Kalau dingin menggumpal enggak? Menggumpal. Kalau panas cair. Maka ciri-ciri kolesterol itu kalau dipanaskan gini tanpa gerak itu cair. Tapi kalau malam enggak ada sinar matahari bagaimana? Zaman dulu namanya ada kayu bakar, itu biasanya orang Jawa nyebut api-api di depan dapur itu. Untuk memanaskan ini biar kolesterolnya jalan. Lah sekarang enggak, karena kompor pakai LPG, enggak mungkin kita api-api di depan kompor. Akhirnya tangannya digerak-gerakkan gini. Karena terlalu banyak kolesterol. Namun kalau malamnya minum Bitagu ini, insya Allah pagi pun tidak ada keluhan yang namanya kaku, geringgin, kram, atau leher kaku, atau pilek. Karena insya Allah dengan minum Bitagu orang batuk pilek 1 jam hilang batuk pileknya. Orang gak bisa tidur karena beberapa hal, merindukan pacar, merindukan suaminya, kerja jauh gak pulang-pulang, gak bisa tidur, pikiran. Akhirnya apa? Lambung, gas lambung naik, nggak ngantuk. Maka kalau itu nggak ngantuk, diminum ini bisa tidur. Bagaimana kalau saya ini bekerja keras Pak biar nggak ngantuk? Pagi minum ini itu namanya males, kerja tidak tekun, itu hilang. Gangguan setan seperti itu hilang. Setan nggak berani dengan daun apa? Pernah lihat setan nggak Bapak Ibu? Ada yang ingin tahu? Tak tunjukkan setan. Belum ya? Sampai nanti pejamkan mata 3 kali, lihat. Nanti kalau ada orang kerja malas ya itulah setan. Nah, orang kerja malas itu kan bukan karena dia malas, kadang-kadang tubuhnya enggak enak. Maka kalau minum Bitagu darahnya lancar, keringetan, kerjanya cekatan. Nyupir enggak ngantuk minum Bitagu, kerja enggak cekatan minum Bitagu, mudah capek, mudah kesel minum Bitagu insya Allah hilang. Ini kelebihan Bitagu itu. Ini tadi kenapa harus pakai gula? Karena ada rasa asamnya, yaitu berasal dari cuka teh, ada dari cuka apel. Diproses fermentasi sehingga agak masam. Lah, kolesterol itu tidak berani dengan asam. Tapi kalau lambungnya sakit kena asam itu malah nyeri. Makanya kalau bagi yang punya gangguan lambung dikasih gula sedikit, insya Allah aman. Kalau nggak ada gangguan lambung, oh no problem. Gitu. Tapi ini sebaiknya diminum dengan air, jangan langsung diteteskan ke mulut. Tidak direkomendasikan, tidak diwajibkan diteteskan di bawah lidah. Tidak penting, karena lidah bagian daripada mulut.
Ada enggak orang ditekan lidah terus tumpah itu? Enggak ada. Makanya air dikasih gula kalau pakai orang lambung, yang gangguan lambung. Kalau enggak cukup ini. Orang stroke itu boleh pagi itu minum, sebelum makan itu minum prop itu, sudah makan itu minum teh mama, mau tidur minum Bitaku ini. Bagi orang stroke pagi dan malam boleh minum Bitaku. Nah, Bitaku ini selain memperlancar peredaran darah, kolesterol, kesemutan dan sebagainya juga banyak kelebihannya Bapak sekalian. Bagi orang yang kurus itu kalau minum Bitaku juga cepat gemuk karena nafsu makannya enak, BAB-nya lancar. Orang yang sulit BAB, insya Allah dengan minum Bitaku ini BAB-nya jadi enak, makannya jadi lezat. Orang yang nggak mau makan minum Bitaku itu menambah nafsu makan. Tapi jangan sampai terus setelah minum Bitaku makannya ditambahi, ya jangan, harus dikendalikan tadi. Ada ukurannya, seperti mobil atau sepeda motor. Satu ada gasnya, satu ada remnya. Lah kalau gasnya ditancapkan ini, remnya ditancapkan ya nggak berhenti. Harus ada keseimbangan. Seperti itu sekalian. Sehingga dengan Bitaku ini insya Allah orang-orang yang dingin-dingin, ada yang mudah greges naik motor, ada waduh masuk angin pakai jaket. Bapak Ibu tahu saya itu jam berapa enggak pernah pakai jaket. Kenapa? Ada yang tahu tak kasih Bitaku. Karena saya tidak punya jaket. Makanya enggak pakai jaket. Coba punya jaket ya tak pakai. Guru Ibu ya, memang saya tidak pernah pakai jaket. Kenapa? Sudah cukup. Jaket alami kulit ari ini sudah mumpuni untuk menahan dingin gitu. Sehingga tidak perlu jaket. Yang jaket-jaketan itu kesehatannya kurang bagus. Lambungnya enggak enak, mudah masuk angin, mudah kakinya nempel di keramik atau di lantai ini dingin. Minta di dalam rumah sandalan aja. Karena peredaran darahnya tidak lancar. Bagaimana lancar? Bisa minum Bitaku. Itulah Bapak sekalian sekilas Bitaku. Semoga dengan hadirnya Bitaku ini bisa mendorong masyarakat jadi sehat, tidak tergantung obat. Kalau di rumah bisa, kenapa di rumah sakit? Kalau bisa cepat, kenapa diperlambat? Dengan Bitaku insya Allah badan kita jadi lebih kuat dan lebih bermanfaat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri, Dinas Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.